badan saudara, kepayahan saudara dalam berpikir untuk mendayung usaha saudara, mendayung rumah tangga, mendayung kesehatan saudara dan saya. Kita seperti kepayahan untuk maju. Ada angin dari depan, dorong kita untuk mundur. Ada gelombang yang mengancam kita untuk tenggelam. Tenggelam di keadaan kesehatan tubuh yang merosot, tenggelam dari usaha, tenggelam dari rumah tangga yang tidak bagus keadaannya. Kita kepayahan. Tuhan seperti kita tidak lihat. Tidak ada nyata-nyata Tuhan bersuara di telinga kita. Seperti Tuhan tidak ada, tidak hadir. Tetapi saya bersyukur di sini. Tuhan Yesus sementara ada di bukit, dia berdoa. Dan dia lihat di tengah kegelapan. Ada bahaya, ada kesukaran yang menimpa. Tuhan memperhatikan. Ingat baik-baik ini saudara. Ketika saudara sedang tertekan, sudah tidak bisa tidur, menghadapi ancaman keadaan bahaya, keadaan yang bisa membuat kita mati dalam kebahagiaan di rumah tangga, bahagianya mati, usaha sedang terancam untuk mundur dan bisa tenggelam. Macam-macam hal yang datang menimpa kita dan bikin itu sulit untuk mendayung, sulit untuk maju. Berat kita, ada banyak hal yang berat. Kita ingat Tuhan lihat. Amin. Tuhan lihat. Saya senang ini. Tuhan lihat. Ini juga berlaku kalau kita sedang bikin salah. Tuhan lihat. Mendorong kita. Kalau kita ingat ini bahwa Tuhan lihat, maka kita akan berhati-hati. Tapi saya fokus kepada keadaan kita. Kita melangkah dalam rencana Tuhan. Kita melangkah hidup menuruti firman Tuhan, berarti kita melangkah di jalan Tuhan. Ketika kesulitan datang, kesulitan apapun, kesulitan rumah tangga, kesulitan pekerjaan, kesulitan dalam kesehatan, apa saja, kesulitan di tengah-tengah kita masyarakat, kita lihat hari-hari ini, kesulitan kita syukuri, kita masih leluasa ibadah di sini. Kita lihat beberapa tempat, biarpun peraturan pemerintah sudah didengungkan, tetap saja mereka suruh tutup. Dikawal oleh RT, oleh kepala desa, oleh koramil, oleh polisi, dikawal untuk tutup itu gereja. Kita syukuri kita di sini masih bebas, tapi kita tidak tahu selanjutnya. Kesulitan dapat datang tiba-tiba. Murid-murid yang tadinya mendayung, mereka tenang-tenang saja. Tiba-tiba di tengah mereka sudah alami kesukaran, kesulitan. Tapi syukur Tuhan melihat dari jauh dan dia peduli. Di tengah kegelapan Tuhan bisa lihat. Tidak ada yang tersembunyi. Amin. Tuhan peduli dengan saudara dan saya. Ketika saudara sedang tertekan dalam hidup, bilang engkau peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Nyanyikan itu ketika engkau sedang tertekan dengan keadaan. Allah mengerti, Allah peduli. Orang bisa tidak mengerti. Orang bisa salah mengerti. Tapi Allah mengerti dengan tepat dan dia peduli, dia memelihara, dia mau menolong. Amin. Kira-kira jam 3 malam, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Kira-kira jam 3 malam, Tuhan Yesus datang kepada murid-murid yang sedang dalam kesukaran. Jam 3 malam. Saya pernah baca penjelasan buku dan guru saya juga dulu pernah katakan
Katanya jam 3 itu adalah saat terdingin dan saat gelap dalam satu hari. Terdingin, keadaan terdingin jam 3. Heran kenapa Tuhan tunggu jam 3. Terus Tuhan datang. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan maksudkan lebih jauh dari sini, tapi kita tidak bahas sekarang. Tetapi kita lihat kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Tuhan datang dengan cara yang luar biasa. Tuhan datang jalan. Tuhan hadir di saat yang terdingin, tergelap dalam hidup saudara dan saya. Kita rasa di tengah kegelapan ada ancaman ombak, gelombang, ancaman angin dari depan bikin kita mundur. Macam-macam angin, macam-macam gelombang dalam hidup kita. Bikin kita mundur, mengancam kita untuk tenggelam. Tetapi Tuhan peduli. Dia datang hadir untuk menolong. Karena dia yang mampu pelihara kita. Tadi seperti ayat dalam 1 Petrus 5. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Karena dia yang memperdulikan kamu. Dia yang memelihara.